menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Titin? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Ini Pak, saya hari ini kan mau coaching nih Pak dengan Bapak. Terima kasih nih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Titin. Apa kira-kira yang bisa kita bantu untuk coaching hari ini Bu Titin? Ini Pak, saya ingin bertanya berkaitan dengan sekolah yang Bapak pimpin. Ada beberapa pertanyaan ini Pak yang akan saya tanyakan. Silakan Bu Titin. Ya, terima kasih Pak. Bisa dimulai Pak ya? Silakan. Selama ini kan Bapak kepemimpinan di SMP Negeri 2 Longkip nih Pak ya. Ada tidak Bapak menghadapi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Pak? Makasih Bu Titin. Kita sudah 10 tahun memimpin sekolah ini. Masalah dilema moral tentu saja ini sering berbenturan. Memang awalnya sekolah ini SMP 1 atap dan belum terakreditasi. Kelamaan siswa banyak, guru banyak. Nah, yang jadi masalah sekarang itu guru sertifikasi yang tidak tercukupnya jam. Artinya ini akan menjadi masalah kalau nggak kita pecahkan. Jadi sebagai pimpinan kita harus mencari solusi yang tidak merugikan guru. Lalu kemudian artinya visi dan misi sekolah itu dapat tercapai seperti itu. Ya, berarti permasalahan yang dihadapi ini berkaitan dengan kecukupan sertifikasi guru Iya, Pak ya. benar. Ini pastinya kan ada dilema etika di sini. Mana yang harus guru yang kita prioritaskan gitu kan. Iya. Jadi untuk menghadapi hal tersebut, bagaimana Bapak mengambil keputusan agar guru yang tadinya tidak tercukupi sertifikasinya ini bisa terpenuhi Pak? Karena kita tahu sertifikasi ini kan memang sangat diharapkan oleh guru. Tentunya kita panggil dulu semua guru-guru, kita buat rapat pembagian tugas, lalu kemudian di rapat pembagian tugas kita verifikasi jam mana yang tidak terpenuhi. Artinya kita di lingkungan dinas pendidikan ini mungkin ada sekolah-sekolah lain yang bisa membantu mencarikan solusi. Artinya ada beberapa jam yang nggak bisa tercover di sekolah kita bisa dibantu oleh sekolah lain dan mengajar di sana. Lalu kemudian masuknya sahabat-sahabat guru B3K di sekolah kita. Alhamdulillah sekolah kita sudah 3 guru lulus B3K pegawai pemerintah dengan pendidikan kerja, dan ini merupakan satu dilema bagi guru honorer, guru GTT di sekolah ini. Nah, secara etika memang kalau tidak kita berikan jam itu merupakan hak finansial, artinya ada yang berhubungan dengan gaji di situ. Tapi kalau kita paksakan, korban juga guru-guru B3K yang sudah sertifikasi. Nah, kita harus duduk bareng dengan stakeholder di sekolah, lalu bagaimana memecahkan masalahnya. Artinya kita cari solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah seperti ini Bu Tuti. Berarti kalau dari apa yang Bapak sampaikan tadi, keputusan yang Bapak ambil diantaranya itu bekerja sama ya Pak dengan sekolah lain untuk mencukupi
tapi dengan kedatangan guru P3K ini juga akan menjadi dilema bagi guru tidak tetap di sekolah. Tapi alhamdulillah sejauh ini keputusan yang Bapak ambil apakah sudah efektif dengan yang Bapak terapkan selama ini? Ya, alhamdulillah. Pertama, guru yang sudah sertifikasi, baik itu statusnya guru PNS maupun guru P3K di sekolah kita itu tidak ada terkendala. Artinya pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi kepada guru-guru kita yang ada di sekolah tanpa masalah. Artinya kita mencarikan solusi tanpa masalah. Nah, komunikasi setiap lembaga itu memang harus kita buat. Artinya hari ini kita meminta tolong kepada sahabat-sahabat kepala sekolah lain. Suatu hari kita harus menolong mereka apabila memang ada jam yang dibutuhkan mereka. Ini ada siasat atau strategi bagaimana menyelamatkan sertifikasi guru seperti itu. Yang penting jangan ada pihak yang dikorbankan, lalu kemudian guru dapat bekerja dengan nyaman tanpa intimidasi, tidak cair sertifikasi seperti itu. Baik, berarti di sini sampai sejauh ini alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi ada tidak Pak selama kepemimpinan Bapak sudah berapa tahun ya Pak di sini? Kita alhamdulillah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Tantangan terberat apa yang Bapak hadapi selama kepemimpinan Bapak di sini? Yang paling berat memang sampras. Kita berhasil dalam standar pengelolaan, standar isi, lalu kita banyak meraih prestasi di berbagai bidang, baik itu siswanya, lalu kemudian gurunya. Nah, yang jadi masalah kita ini berada di puncak bukit yang paling berat. Kita di dalam ketersediaan air, berbagai cara kita carikan dan selalu terkendala, terlebih di bulan musim-musim kemarau itu debit air sangat tipis. Tapi sekarang kalau di musim hujan kita menyediakan beberapa tangki politek untuk penyediaan air. Lalu kemudian di beberapa titik kita membuat sumur bor. Hanya saja memang masih ada kendala karena memang dari instalasi listriknya, lalu kemudian mesin pompa airnya ini masih butuh penanganan khusus. Tapi masalah-masalah ini bisa kita pecahkan kerjasama tim antara komite, kepala sekolah, orang tua siswa, membuat satu kesepakatan bagaimana kita mencarikan solusi masalah air ini, karena kesediaan air di sekolah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau ada masalah seperti ini sekolah tidak mampu, mohon kiranya nanti komite dan orang tua siswa bisa menyikapi, kita sama-sama bekerja memecahkan masalah ini. Jikalau memang sekolah tidak mampu memecahkan masalah ini, saya rasa memang masalah air yang terberat yang memang sampai sekarang sulit kita untuk mencarikan solusi seperti itu. Jadi dengan kondisi sekolah yang di perbukitan Pak ya, ini sebenarnya jadi tantangan yang luar biasa untuk memperoleh air. Sementara anak-anak, guru juga warga sekolah itu sangat butuh air ini Pak ya. Tadi Bapak sampaikan Bapak sudah berusaha membuat tangki air, kemudian sumur bor, bahkan bekerjasama dengan komite sekolah dan orang tua. Sampai sejauh ini Pak, bagaimana sikap dan respon masyarakat khususnya orang tua murid menyikapi permasalahan yang dihadapi di SMP Negeri 2 Longkip ini? Sejauh ini kebetulan sekolah kita itu ekstra migrasi, artinya untuk membentuk ekosistem pembelajaran yang baik,
masyarakat sekolah ya, orang tua siswa dan masyarakat lingkungan itu sangat mendukung. Nah, bentuk dukungannya bukan hanya dukungan moral saja, tapi dukungan materi juga. Masyarakat membantu seperti itu. Contohnya kita mendirikan parkir sekolah itu sangat luas sekali. Seluruh siswa bisa parkir sepeda motornya di situ, karena memang di wilayah kita itu angkot tidak ada. Artinya siswa datang ke sekolah hampir 95% itu menggunakan sepeda motor. Nah, artinya pihak sekolah, orang tua siswa, komite harus cepat tanggap masalah parkir ini agar sepeda motor siswa, sepeda motor guru itu tidak terkena panas dan tidak terkena hujan. Kita harus cepat tanggap, dan alhamdulillah parkir motor, sepeda motor itu bisa kita kerjakan tanpa ada masalah. Dan inilah bentuk salah satu kerjasama yang ada di sekolah kita, termasuk nanti ada kerjasama lain seperti pembersihan lingkungan sekolah dengan orang tua siswa, kolaboratif yang baik seperti itu. Kita ada jadwal untuk gotong royong dengan orang tua siswa. Jadi di mana nanti anaknya belajar, orang tuanya gotong royong di sekolah. Itu kami pihak sekolah bagaimana menciptakan ekosistem pembelajaran yang baik, menyenangkan, adem, ayem seperti itu. Luar biasa ini Pak, kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua dan masyarakat sekitar ya Pak ya. Terbukti dari parkir sekolah yang sudah terrealisasi. Di samping itu Pak, kira-kira kalau dukungan dari pihak internal sekolah seperti guru-guru bagaimana Pak sejauh ini dukungan mereka? Ya, guru-guru kita ini awal begitu saya masuk di sekolah, guru kita hanya 5 gitu. 2 PNS, 3 honor dan 1 tata usaha. Nah, artinya dari semenjak kita bekerja di sini, kita sudah membuat komitmen dengan guru-guru bagaimana bisa membesarkan sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk pengembangan sekolah, baik itu dari sarana prasarannya, baik itu dari pendidikan tenaga kependidikannya, baik itu dari sumber daya siswanya sendiri. Nah, waktu terus berjalan, artinya dinamika pendidikan selalu bergejolak ya di sekolah. Imbasnya bagaimana? Imbasnya sekolah itu kelamaan itu menjadi besar. Nah, artinya apa? Ini tidak terlepas dari dukungan peserta guru-guru. Ini kunci di sekolah, ujung tombaknya adalah guru. Nah, jikalau guru mampu memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, artinya orang tua siswa akan mempercayakan penuh pendidikannya di sekolah kita. Terlebih-lebih memang begitu maraknya pendirian sekolah-sekolah swasta, pondok-pondok pesantren di sekitar sekolah ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kuantitas jumlah siswa yang ada di sekolah kita. Artinya pihak sekolah juga harus bekerja sama, semakin mempererat tim worknya untuk memanajemen sekolah ini supaya lebih bagus agar tingkat kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah kita bisa kita jaga. Ya, berarti di sini guru ini sebagai kunci dan ujung tombak sekolah ya Pak ya. Bagaimana membangun citra yang baik di lingkungan masyarakat. Apalagi dengan maraknya tadi persaingan dengan sekolah-sekolah swasta yang mulai banyak muncul di sekitaran SMP Negeri 2 Lompit. Baik Pak, kalau dari
kejadian yang sudah Bapak ceritakan tadi, untuk kedepannya nih Pak, apa yang kira-kira yang ingin Bapak lanjutkan, program-program yang nantinya ini baiklah tentunya bagi perkembangan SMP Negeri 2 Lengki. Alhamdulillah, Bu Tikin dan sahabat-sahabat itu guru penggerak Indonesia, SMP Negeri 2 Lengki ini berada di tengah hutan. Artinya walaupun kami di tengah hutan, berbagai macam prestasi bisa kita peroleh. Intinya ada kerjasama teamwork yang baik di sekolah. Di 2020 sekolah kita memperoleh manajerial terbaik. Di 2021 kepala sekolahnya, lalu kemudian gurunya, komitenya terbaik, ya terbaik, dan mendapatkan reward oleh Wali Kota Suku Salam. Umroh, kita katakan umroh di tahun 2022 inilah puncak dari keberhasilan semua, ya. Artinya 4 guru kita itu lulus seleksi untuk guru penggerak, lalu kemudian sekolahnya itu lulus menjadi sekolah penggerak angkatan kedua, lalu kemudian salah satu guru kita pengajar praktik, lulus pengajar praktik. Jumlah guru kita hanya 10, akan tetapi berbagai macam prestasi dapat kita peroleh. Ini merupakan kebanggaan tersendiri oleh teamwork yang ada di sekolah kita. Intinya sahabat-sahabat guru yang ada di seluruh Indonesia, kerjasama tim lah yang merupakan kunci dan ujung tombak dari kemajuan sekolah. Visi misi di sekolah dapat terwujud apabila adanya kekompakan dan teamwork yang baik di sekolah. Seperti itu. Ya Pak ya, berarti mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 ini merupakan masa-masa emas nih ya Pak ya bagi SMP Negeri 2 Longkip, mulai dari manajerial sekolah terbaik, guru dan komite terbaik, bahkan sampai terpilih sebagai sekolah penggerak, dan 4 gurunya ini Pak ya jadi guru penggerak. Terakhir nih Pak. Ya benar. Terakhir nih Pak, mungkin pesan apa yang bisa Bapak sampaikan mungkin kepada guru-guru atau orang yang menyaksikan ini coaching kita hari ini, pesan apa yang bisa Bapak sampaikan ini atas semua dilema etika yang dihadapi di sekolah Bapak yang mungkin nanti bisa jadi pembelajaran buat sebuah lembaga itu punya dinamikanya sendiri-sendiri. Artinya bagaimana seorang kepala sekolah memanajeriali lembaga tadi, lalu dinamika dikelola dengan baik, akan melahirkan sesuatu berupa bongkahan emas yang bisa bermanfaat bukan hanya di sekolah, akan tetapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana manajemen kita mengelola ini dengan baik, masalah ini dengan baik. Nah, pengalaman kita, dinamika yang selalu muncul, ya, dan mungkin kalaupun kita terbentur dengan pemecahannya, artinya kita ada konsultan, ya, konsultan pendidikan kita, baik itu dari pengawas sekolah sendiri, lalu kemudian dinas pendidikannya sendiri, lalu kemudian mungkin ada kepala sekolah yang senior yang mungkin bisa merefleksikan jiwa besarnya seorang pemimpin itu bagaimana. Artinya saya juga belajar menggali potensi kepala sekolah senior, kebijakan dan kebajikan seorang pemimpin di sekolah itu bagaimana. Artinya yang penting kita ingin merubah
dari tidak baik menjadi baik, dan dari baik menjadi yang terbaik, memberikan pelayanan prima di sekolah, seperti itu Bu Titi. Ya, terima kasih nih Pak. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan Bapak terkait juga dengan nilai-nilai kebajikan tadi, pelayanan prima tuh Pak ya, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, bagi murid-murid mungkin di sekolah ini bisa bermanfaat nih Pak pesan-pesannya. Dan kedepannya Bapak juga senantiasa diberi kesehatan untuk bisa memajukan sekolah SMP Negeri 2 Longkip ini agar semakin lebih maju lagi, tidak hanya di Kecamatan Longkip tetapi juga di Kota Sumatera Selatan masih terus bersinar di SMP Negeri 2 Longkip. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu telah memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk saya menanyakan beberapa hal berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah. Apa sama-sama. Kira-kira Mama maksud Ibu ini datang ke rumah saya. Inilah Bu, kan ada memang kami mendapat tugas dari guru penggerak untuk menanyakan kepada dua kepala sekolah, salah satunya Ibu Kepala Sekolah SD Laisaga ya Bu? SPM Pak Sekolah. SPM Pak Siperkas ya, SPM Pak Siperkas untuk kami mencari tahu bagaimana kebijakan Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang ada di sekolah. Boleh. Apakah siap Ibu sudah? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih ya Bu. Ini ya kita mulai nih Bu ya. Boleh. Iya. Ini yang pertama ingin saya tanyakan, selama kepemimpinan Ibu lebih kurang berapa tahun ya Bu di SDN ini? Hampir 3 tahun. Hampir lebih kurang 3 tahun. Bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Ada nggak kira-kira? Kalau dilema etika itu yang seringnya seperti kadangnya kita ya antara jumlah rombel sama guru itu kadang lebih banyak guru ya, apalagi guru yang satu jurusan yang sama ya kan, satu jurusan yang sama, seperti tamatan kita bilang tamatan dari misalnya yang memiliki gelar SPDI. Sementara kan kalau misalnya SD tadi itu kan cuma kayak saya ya 6 rombel, jadi selalu berebut antara jam, sementara gurunya banyakan tamatan SPDI. Sementara Dokode itu yang diakui kan namanya satu rombel itu guru agama kan cuma satu, sementara yang guru SPDI-nya banyak. Orang semua mau menuntut sekarang kan, kalau mau P3K harus 24 jam, mau ikut PPG atau sertifikasi kan harus di Dokode-nya harus 24 jam. Sehingga disitulah yang saya selalu dilema, semua harus menuntut 24 jam. Sehingga saya mengambil kebijakan, saya buatlah sebagian itu, saya comot guru-gurunya, maksudnya ambil ke pelajaran misalnya tambahan. Misalnya kita ambil ke SBK, ikut tambahannya, tapi tetap juga terkadang nggak sinkron, namanya dia SPDI, ambil ke situ. Kadang kita suruhlah kita tambah-tambahan ke sekolah lain pun boleh. Gimana baiknya supaya dia jam dia tadi terpenuhi. Oke, jadi dilema etika yang ada di sekolah Ibu ini berkaitan dengan jumlah guru yang lebih dari yang seharusnya, itu khususnya bidang studi yang sama agama nih Bu ya. Iya. Sementara tuntutan jam 24 jam, satu Ibu di sekolah Ibu cuma 6 rombel, sebenarnya Iya. cukup untuk satu guru guru. agama. Jadi inilah yang jadi permasalahannya. Tapi sejauh ini kan Bu, ini kan tentunya pada saat Ibu menghadapi masalah ini kan
tadi Bu sudah sampaikan bahwa Ibu membuat keputusan dengan mengalihkan ke pelajaran yang lain. Tentunya pelajaran yang lain ini kan ada alasan tersendiri untuk Ibu menyuruh guru tersebut yang kekurangan jam untuk mengampu pelajaran tersebut. Kira-kira Bu, nilai kebajikan apa yang ingin Ibu terapkan di sekolah Ibu terhadap dua-dua keputusan yang benar ini? Kebajikannya yang pertama, saya sering kadang mengundang pengawas ya, mengundang pengawas untuk memberikan sosialisasi tentang gimana metode pembelajaran ya. Itu juga terkadang sering saya lakukan di sekolah-sekolah saya, biar guru-guru saya di sekolah itu menambah ilmu, apalagi sekarang ya udah memakai kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin di mata-mata kita ini kurikulum yang baru, jadi perlu kali bimbingan dan masukan dari para pengawas kita. Makanya sering saya mengundang pengawas saya untuk datang untuk memberikan bimbingan. Nah, selain itu juga kami ya sering setiap pulang sekolah, apa ada permasalahan di dalam kelas, itu sering kami rembukan kembali. Misalnya ada kendala-kendala apa yang terjadi di dalam kelas, atau ada kesulitan-kesulitan apa yang sering didapat di kelas, kadang setelah jam-jam sekolah ataupun 10 menit sebelum jam sekolah berakhir, kami sering sharing-sharing dengan para guru. Berarti untuk menanamkan, menumbuhkan nilai kebajikan itu salah satunya Ibu mengundang pengawas gitu ya. Iya. Gitu. Apalagi tadi Ibu sebutkan berkaitan dengan kurikulum Pancasila yang baru ini, Iya. memang kita di sekolah saya sendiri juga ini hal yang baru, masih banyak juga perlu belajar. Dan Ibu juga tadi mengatakan bahwa di sela waktu pulang sekolah 10 menit Ibu ambil waktu bersama rekan guru, anggota-anggota Ibu untuk berkoordinasi tentang masalah-masalah yang dihadapi, khususnya dengan masalah dilema etika tadi. Sejauh ini Bu, apakah langkah atau keputusan yang Ibu ambil itu efektif juga? Kami selalu ya, apapun permasalahan kami selalu dengan musyawarah. Apapun yang terjadi itu kami selalu bermusyawarah, saling sharing, berpendapat dengan para guru, dan ujung-ujungnya saya mengambil keputusan itu dengan berdasarkan voting, kadang keputusan bersama, tukar-tukar pendapat. Alhamdulillah selama ini, selama saya di situ jadi kepala sekolah, alhamdulillah selalu berjalan secara Efektif ya Bu. Berarti selama ini permasalahan itu dengan cara musyawarah sebagai salah satu nilai-nilai kebajikan itu cukup efektif untuk memecahkan masalah yang Ibu hadapi di sekolah dengan besar ini. Sejauh ini Bu, ada nggak yang tantangan yang mungkin belum terjawab ini, atau mungkin belum terpecahkan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu selain tadi permasalahan jam atau hal yang lain? tantangan yang berat menurut saya itu nggak ada. Selama ini ya alhamdulillah, ada pun permasalahan sudah kita selesaikan. Itu pun permasalahannya biasalah yang kecil-kecil, pernah tantangannya begitu berat itu alhamdulillah jangan sampai lah pernah ada. Alhamdulillah belum ada ya Bu. Saya sejauh ini dengan durasi waktu yang 10 menit diambil untuk saling musyawarah itu bisa lah diselesaikan ya, dengan saling bertukar pikiran, memberi solusi yang terbaik. Tentunya keberhasilan satu sekolah itu bukan hanya peran pimpinan ya kan Bu, harus ada kerjasama dengan pihak yang lainnya. Siapa saja kira-kira yang selama ini sangat membantu Ibu dalam memecahkan masalah dilema etika ini, mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana selama kepemimpinan ini? Memang betul, apapun semua itu butuh tim yang kuat dalam
untuk mewujudkan kesuksesan itu harus kerjasama yang baik antar semua guru. Ya, yang paling peran-peran pembantu saya selama ini ya siapa lagi kalau nggak guru-guru saya. Makanya saya selalu menjalin bisnis kerja, partner kerja itu yang baik sama guru-guru saya. Saya selalu nggak pernah menganggap diri saya itu atasan, selalu saya menganggap diri saya itu partner mereka, biar mereka itu merasa nyaman, merasa maksudnya walaupun kita ini bukan juga berarti orang itu menganggap sepele kita, tetap mereka menghargai saya itu sebagai atasan, tapi saya menganggap mereka itu sebagai partner. Yang paling peran pembantu ya saya selama saya bekerja ini ya guru-guru saya is the best bagi saya. Berarti guru ibu jadikan sebagai partner kerja ini ya, Bu. Tapi walaupun partner, mereka tetap menghargai ibu sebagai pimpinan pengambil kebijakan di sekolah. Karena memang keputusan akhir itu tetap di kepala sekolah ya kan? Ya pasti. Ya, dari apa yang sudah kita bicarakan dari poin 1 sampai yang terakhir ini, apa kira-kira pesan yang bisa ibu sampaikan berkaitan dengan dilema etika ini? Mungkin yang bisa nantinya jadi pembelajaran buat saya atau juga orang yang melihatlah pembicaraan coaching kita pada hari ini. Pesan-pesan yang mungkin berarti. Pesan-pesan yang bisa saya sampaikan selama pengalaman saya lebih kurang 3 tahun, selalu saya merasakan yang pertama, saya tidak pernah membeda-bedakan guru honor ataupun PNS. Selalu saya mengutamakan kebajikan. Itu yang saya utamakan. Yang kedua, saya jalinlah kerjasama itu di sekolah itu kerjasama yang baik. Maksudnya buat situasi sekolah itu nyaman dengan baik kita sesama guru ataupun guru itu sesama kita, karena kenyamanan itu membuat kita lebih tenang, lebih enak untuk bekerja. Kalau menurut saya seperti itu. Dan makanya selalu saya mengutamakan, apalagi dulu kita pernah menjadi guru, bagaimana rasanya seandainya kita dibeda-bedakan, itu bagaimana rasa pahitnya. Kita itu sangatlah terasa. Jadi saya mengambil seperti itu, maksudnya buatlah situasi sekolah itu senyaman, baik itu guru dengan kepala sekolah dengan guru. Menurut saya seperti itu. Baru yang lagi ada yang terakhir, yang ketiga selalu, maksudnya selain kerjasama yang baik ya, yang tadi itu maksudnya kalau ada permasalahan selalulah dirembukan secara musyawarah. Mungkin dengan ada yang musyawarah akan menghasilkan mufakat, hasil yang baik. Itu aja lah mungkin yang bisa saya kasih pesan. Semoga diterima, kalau nggak diterima ya itu jadi masukan lah bagi kita semua. Luar biasa ini Bu, ini jadi pembelajaran bagi saya khususnya pada hari ini, bagaimana ibu mengambil setiap keputusan. Yang pertama itu dengan cara musyawarah ya, itu sebagai nilai-nilai kebajikan yang ibu buat selama kepemimpinan ibu. Kemudian ibu juga menjalin kerjasama yang baik di sekolah antar stakeholder, guru dengan kepala sekolah. Dengan menjalin kerjasama di sekolah membuat situasi senyaman mungkin gitu. Jadi kalau nyaman, guru-guru tenang mengajarnya juga tidak merasa tertekan. Ya, macam tidak ada beban. Iya. Kadang kan kita kan kalau nggak nyaman duduk bersama pun ibaratnya nggak betah. Baru pun berbicara pun agak sungkan. Jadi dengan mereka udah nyaman, rasa mereka, walaupun mereka maksudnya itu tetap mereka ada batasan-batasan tertentu. Dan pembelajaran terakhir tadi yang saya dapatkan Bu, tidak membedakan antara guru honor dan PNS, karena memang
keberhasilan di satu sekolah bukan hanya terletak di guru PNS begitu Betul. Bu, ya, tapi juga Tetap kita sama tim. iya kerjasama tim. Terima kasih Bu, ini luar biasa pembelajaran bagi saya bagaimana langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan khususnya tentang dilema etika dan sangat bermanfaat ini Bu bagi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semoga ini inspirasi lah bagi kita semua. Waalaikumsalam. Belajar bergerak berbagi